Apakah Petrus yang bisa berjalan di atas air? Pada awalnya ia ragu, namun ketika ia percaya, mukjizat Yesus pun terjadi. Terdapat pelajaran yang dapat kita petik dari peristiwa luar biasa ini. Ini adalah bukti kekuatan iman yang mampukan kita mengatasi badai kehidupan dan berjalan dengan penuh keyakinan di tengah kekacauan. Jadi sahabat, percayalah kepada Tuhan agar hidupmu penuh keselamatan dan sejahtera. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Hari ini sahabat yang baik, tema kita adalah berjalan di atas air. Mari sahabat yang baik, kita berdoa ya supaya janji Tuhan ini terjadi, kita bisa hidup di dalam kebenaran dan janji Tuhan ini. Kami berdoa Bapa, kami percaya Kau sanggup membuat kami berjalan di atas air. Biarlah hari ini melalui firman-Mu kami dikuatkan dan dibangkitkan iman kami untuk kami percaya bahwa di dalam Yesus kami dimampukan untuk dapat hidup dan berjalan di atas air. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Matius 14 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Mari kita baca ayat selanjutnya, Matius 14 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Wah, ini luar biasa ya. Ini cerita betulan ini ya. Benar-benar Petrus berjalan di atas air. Dan inilah yang terjadi dengan murid-murid Yesus di tengah Danau Galilea itu. Bahwa faktanya perahu murid-murid Yesus yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai ini diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Jadi meskipun mereka sudah biasa dan sudah pengalaman dalam menghadapi gelombang dan angin sakar sebagai nelayan, tetapi pada saat itu mereka benar-benar ketakutan. Wow, itu manusia ya, benar-benar kita bisa ketakutan sekali ya. Betul. Nah, mereka berada dalam kesulitan yang besar karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh angin kencang dan gelombang yang ganas. Tetapi kebenarannya adalah Yesus datang menghampiri murid-muridnya di tengah angin kencang dan gelombang yang ganas itu dengan berjalan di atas air. Wah, ini dahsyat banget ya. Ini dahsyat. Yesus langsung datang menolong dengan berjalan di atas air ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan itu, supaya mereka apa? Tenang dan jangan takut. Nah, sahabat baik, ingat ya, dalam situasi yang seperti gelombang ini, ganas itu kita mesti tenang dan jangan takut ya, sebab apa yang terjadi? Mereka mengira Yesus itu datang berjalan di atas air sebagai hantu gitu ya. Wah, ini hantu apa Tuhan gitu ya. Kok berjalannya di atas air gitu ya. Di atas air gitu ya. Biasa orang kalau udah ketakutan bingung jadi gitu ya. Nah, oleh karena itu, Petrus berseru pada Yesus,
bahwa apabila itu adalah Tuhan. Maka suruhlah Petrus supaya datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air sama seperti Yesus. Lalu kata Yesus kepada Petrus, datanglah. Wow, luar biasa. Yesus katakan datanglah. Kemudian Petrus meresponi perkataan, perintah, dan ajakan Yesus ini untuk datang kepada Yesus yang saat itu sedang berjalan di atas air. Dengan turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Amin. Wow. Langsung Petrus meresponi ya. Iya. Dan dia benar-benar jalan di atas air, itu luar Iya. biasa ya. Tapi ketika dirasanya fakta yang ada di sekitar Petrus, bagaimana tiupan angin yang kencang dan betapa tinggi ombaknya itu ya. Dia jadi mulai rasa-rasa ini kayaknya anginnya kenceng banget ya. Bisa tenggelam nih saya. Ombaknya gede banget, ya bisa tenggelam deh. Maka apa yang terjadi? Takutlah Petrus dan Petrus mulai tenggelam. Lalu saat itu juga Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ya. Nah, ternyata ketika Petrus fokus meresponi dan memilih untuk percaya dengan apa kata Tuhan dan bukan kepada fakta yang ada, maka Petrus mengalami dan menjadi sama seperti apa kata Tuhan dan sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu Petrus bisa berjalan di atas air. Amin. Nah, ini penting banget ya. Iya. Jadi waktu kita fokusnya sama Tuhan dan apa kata firman Tuhan, kita bisa mengalami mujizat itu, Iya. gitu ya. Tapi ketika Petrus fokusnya berubah, ya, dia mulai meresponi dan memilih untuk percaya kepada fakta yang ada. Anginnya kenceng, ombaknya gede, ya udah mulai ketakutan. Bukan kepada apa kata Tuhan, yaitu dengan apa merasakan angin tadi, ya, tiupan-tiupan yang angin yang kencang dan ombak yang tinggi, ya, yang sedang mengombang-ambingkan Petrus. Maka apa yang terjadi? Seketika itu juga Petrus tenggelam. Wow ya. Nah, melalui kisah Petrus yang berjalan di atas air, kita diingatkan apabila kita fokus kepada fakta yaitu masalah, situasi, dan kondisi di sekitar kita, maka kita akan tenggelam. Nah, itu penting banget ya. Ya. Tetapi apabila kita fokus kepada Tuhan, yaitu kepada apa kata Tuhan dan firman Tuhan, maka kita akan hidup dalam sistemnya Tuhan, yaitu kita berjalan di atas air. Wah, ini dasar banget ya, kita hidup dalam sistemnya Tuhan ya. Bisa berjalan di atas air, artinya kita bisa berjalan di atas segala yang mustahil ya, itu. Segala gitu permasalahan ya. itu dalam ya. permasalahan itu ya, gitu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini yang akan menguatkan kita dari Matius 14 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, bayangkan ya betapa dahsyatnya kejadian ini. Bagaimana Yesus yang sedang berjalan di atas air dapat menolong Petrus yang sedang tenggelam. Karena Petrus telah mengalihkan fokusnya dari percaya dengan apa kata Tuhan, beralih menjadi percaya kepada fakta yang ada. Sehingga Petrus menjadi tenggelam. Iya, Petrus jadi tenggelam. Iya. Tapi Yesus menolong posisinya lagi berjalan di atas air itu. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita lebih fokus dan lebih percaya dengan fakta atau kenyataan yang ada, maka kita akan tenggelam dan gagal melihat pertolongan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita fokus, percaya, dan meresponi apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan, maka kita dimampukan untuk dapat berjalan di atas air dan hidup dalam sistem kerajaan Allah. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita akan baca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-17b. Demikian firman Tuhan. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan betapa dahsyatnya kehidupan kita di dunia ini. Ketika kita memilih dan memutuskan untuk percaya dengan apa kata Tuhan. Bukan dengan fakta yang ada, sehingga Tuhan membuat kita dapat mengalami mujizat dan dapat berjalan di atas air. Artinya, kita tidak lagi hidup dengan sistem dunia. Kita tidak lagi dibatasi oleh sistem dunia.
dan kita tidak lagi hidup berdasarkan fakta atau kenyataan yang ada, tetapi kita hidup sama seperti Yesus ketika hidup di dunia ini, di mana Yesus berjalan di atas air dan Yesus hidup dalam sistem kerajaan Allah yang tidak terbatas. Oleh karena itu, kita harus mempunyai belief system atau sistem keyakinan yang percaya bahwa kehidupan kita di dunia sebagai orang beriman sama seperti kehidupan Yesus ketika ada di dunia ini, yaitu sama seperti Yesus yang tidak fokus dan tidak berespon dengan fakta yang ada, tetapi fokus dan berespon dengan apa kata Bapa Surgawi. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Dengan tema berjalan di atas air. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya, silakan ya. Ini dari Aldi Lahumeten. Ya. Dikatakan demikian, halo Pak Agus dan Bu Mala, halo juga Aldi. Ya. Kami berharap Aldi saat ini sedang menyaksikan ya acara ini ya. Nah isi DM-nya demikian. Saya mau tanya dong, saya sering mengikuti ibadah pemuda dan di dalamnya banyak kesaksian anak muda tentang kuasa Tuhan Yesus di dalam diri mereka yang kalau di pandangan manusia itu tidak mungkin, tapi itu terjadi pada mereka. Dan saya merasa bahwa hal itu tidak pernah terjadi di hidup saya. Kenapa ya? Nah, Aldi luar biasa ya. Ya, Aldi, dia rindu sebetulnya. Rindu, ini luar biasa nih. Aldi itu sangat rindu mengalami seperti apa yang dialami oleh teman-temannya ya. Nah, Aldi jangan mengecilkan dirimu ya. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena setiap kita ini unik, kita spesial, berharga dan sangat dikasih oleh Tuhan. Dan sesuai dengan tema yaitu berjalan di atas air, jadi mujizat itu bukan karena hal-hal yang besar dan yang spektakuler. Tetapi mujizat itu juga adalah anugerah Tuhan yang kita terima setiap hari. Dan dimulai dari hal-hal yang kita anggap kecil. Seperti kalau kita sehat aja ya, kita bisa bernafas, bisa beraktivitas dengan baik dan lain-lain. Itu sudahlah merupakan mujizat ya. Karena kita tidak bisa membeli nafas kehidupan dan semua itu adalah mujizat dan anugerah Tuhan buat kita ya. Wah, jadi sebetulnya sudah mengalami, Aldi sudah mengalami nih hari-hari ini kita ya. Tuh luar biasa ya. Luar biasa. Jadi bersyukurlah gitu ya atas apa semua yang dialami ya. Nah, di dalam Yakobus 1 ayat 17 dikatakan demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Aldi saat ini kalau engkau masih dalam keadaan yang baik, masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan segala sesuatunya, itu sudah merupakan anugerah yang sempurna dari Tuhan. Itu pemberian dari Bapa yang baik. Itu pemberian dari Bapa yang baik. Dan tentunya pasti engkau juga akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang luar biasa ya. Jadi Aldi itu adalah anaknya Bapak. Jadi minta saja sama Bapak, Bapak aku juga mau Bapak untuk melihat kedahsyatanmu, mengalami hal-hal yang indah daripadamu. Jadi Aldi saat ini bersukacitalah, bersyukurlah karena engkau akan mengalami hal-hal yang luar biasa dan indah bersama Tuhan ya. Nah sahabat yang baik yang lain yang mungkin juga sedang merindukan nih mujizat Tuhan. Teman-teman ngalamin nih, orang lain ngalamin, aku juga gitu. Kenapa kami katakan demikian? Karena kita sama-sama semua anak Tuhan. Dan Tuhan tidak pilih-pilih kasih. Semua orang pasti mengalami hal-hal yang baik yang dari Tuhan ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anakmu Aldi yang kau kasihi ini. Bapa, engkau melihat kerinduan anakmu ini untuk mengalami segala sesuatu yang terbaik daripadamu, segala yang indah yang daripadamu, supaya ia juga dapat menyaksikan betapa baiknya engkau, betapa dahsyatnya engkau dalam hidupnya. Dan kami bersyukur untuk kerinduan yang ada pada diri Aldi untuk mengalami hal-hal yang indah bersama dengan engkau. Demikian juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin saat ini merindukan kuasa,
mujizat dan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Biarlah mereka mengalami Tuhan apa yang mereka rindukan, supaya mereka makin mengenal Engkau dan mereka makin mempermuliakan Engkau dan menjadi kesaksian kepada sekitarnya, bahkan memegahkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk anakmu Aldi. Berkati Tuhan Aldi, berkati sahabat yang baik yang lainnya. Biar mulai saat ini dan ke depan mereka mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Engkau. Hal-hal yang ajaib bersama dengan Engkau. Hal-hal yang penuh dengan kasih sayang dan keindahan bersama Engkau. Karena Engkau adalah Allah Bapa yang baik. Dan melalui Aldi dan sahabat yang baik yang lain, kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan boleh dinyatakan dan disaksikan melalui hidup mereka. Terpujilah bagi namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya dari Felicia Pati. Shalom Pak Agus dan Muala. Shalom juga Felicia. Kita sudah menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM dari Felicia. Tolong doakan dan berikan saya kekuatan untuk menghadapi segala rintangan dan ujian hidup ini. Saya mulai merasa lengah dan lelah. Saya merasakan iman saya perlahan mulai goyah. Tolong saya benar-benar butuh pertolongan dan keajaiban Tuhan. Felicia, terima kasih buat keterbukaannya. Sudah mau terbuka dan mau supaya didoakan ya. Pasti kami akan mendoakan Felicia sesuai dengan tema berjalan di atas air. Jadi Felicia, perintahkan jiwamu dulu nih untuk tenang ya. Katakan, hai jiwaku jadilah tenang. Kemudian perintahkan jiwamu untuk bangkit dan percaya kepada Tuhan yang baik. Kemudian untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Mari praktekkan dengan berkata demikian. Hai jiwaku bangkitlah. Hai jiwaku bersukacitalah. Hai jiwaku bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Lalu Felicia berhenti untuk berpikir negatif dan berkata-kata negatif. Karena pikiran kita, perkataan kita itu akan mempengaruhi bagaimana kehidupan kita. Ada firman Tuhannya di dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Jadi Daud mempraktikkan dalam hidupnya, dia tidak mau jiwanya, hati, pikiran, perasaannya itu menjadi lemah dan mulai tidak lagi melihat kebaikan Tuhan. Jadi Felicia hari ini bangkit ya, katakan kepada jiwamu, bangkitlah, pujilah Tuhan Allahmu. Nah sahabat yang baik yang juga merasa situasinya seperti Felicia, lagi butuh dikuatkan hari ini, katakan kepada jiwamu bangkit. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan ingin supaya hidup kita mengalami kemenangan. Kita berdoa ya, Tuhan kayak berdoa kuatkan Felicia. Kayak berkata hari ini bangkit jiwanya, bangkit juga imannya dalam nama Yesus. Dan untuk sahabat baik yang lemah juga hari ini kami berkata bangkit jiwanya, bangkit imannya. Untuk kami percaya bahwa Tuhan ada dalam segala situasi kehidupan Felicia dan sahabat yang baik. Dan kami percaya hari ini Tuhan, orang benar tidak akan pernah kekurangan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan biarlah janji Tuhan ini terjadi untuk Felicia dan sahabat yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar Rani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah, sahabat yang baik, saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita ini percaya bahwa kita bisa berjalan di atas air. Yang pertama, sebagai orang beriman, kita jangan fokus, jangan percaya, dan jangan meresponi fakta dan kenyataan yang ada. Karena kita ini akan gagal melihat pertolongan Tuhan dan mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus terus fokus, percaya dan meresponi apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan. Maka kita akan dimampukan untuk dapat berjalan di atas air dan hidup dalam sistem kerajaan Allah. Ketiga, ketika kita menjadikan apa kata Tuhan, yaitu firman Tuhan dan janji Tuhan sebagai dasar iman dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah sahabat
yang baik, apakah saat ini engkau sedang menghadapi badai yang menggoncangkan kehidupanmu? Mari datang pada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, mulai saat ini berhentilah melihat dan berfokus kepada fakta, masalah, dan badai yang sudah terjadi dalam kehidupanmu. Jadilah tenang dan jangan takut karena Yesus ada di tengah badai. Dia akan datang dan siap untuk menolongmu. Mari saat ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang membawamu keluar dari badai dan berjalan di atas air. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan membuat hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kami untuk kami fokus, berespon, dan memilih percaya dengan apa kata Tuhan, bukan percaya kepada fakta yang ada. Kami percaya oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk dapat berjalan di atas air dan keluar dari badai kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup dalam sistem kerajaan Allah yang tidak terbatas, dan kami mengalami kehidupan yang di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Tuhan adalah sumber kekuatan. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui. Bersama Dia ku terbang.